Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan telah menandatangani dekret rahasia. Produk hukum itu akan memberikan kekuatan kepada pemerintah Rusia untuk membeli perusahaan-perusahaan barat dengan harga diskon. Laporan Financial Times pada Kamis melaporkan menyebut pemerintah Rusia akan diberikan hak prioritas untuk membeli aset barat apapun yang dijual dengan harga diskon, sehingga dapat dijual kembali dengan untung. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa keputusan tentang pembelian aset barat adalah urusan mereka. Jika sebuah perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, maka tentu saja itu masuk dalam kategori perusahaan nakal. Kata Peskov mencatat bahwa beberapa perusahaan barat telah berhenti membayar gaji atau membuat Rusia mengalami kerugian yang signifikan. Rusia mengucapkan selamat tinggal kepada perusahaan-perusahaan itu dan apa yang Rusia lakukan dengan aset mereka setelah itu adalah urusan Moskow, katanya seperti dikutip The Moscow Times. Ratusan perusahaan yang sebagian besar barat telah keluar sepenuhnya atau mengurangi operasi di Rusia setelah serangan Moskow ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Menurut belai tersebut, pembeli pribadi aset barat harus sepenuhnya dimiliki oleh Rusia dan menempatkan 20% dari aset yang dibeli di pasar saham Rusia. Pengusaha barat yang terlibat dalam keluarnya perusahaan menyebut keputusan Putin sebagai kotak Pandora pada akhirnya akan mengarah pada nasionalisasi. Mengutip sumber anonim yang akrab tahu pertimbangan internal, Financial Times melaporkan bahwa Kremlin juga membahas langkah-langkah nasionalisasi yang lebih kejam. Ancaman nasionalisasi Rusia akan melalui pendekatan carrot and stick yang menawarkan keuntungan sekaligus ancaman hukuman untuk menghukum Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang telah menyita aset Kremlin. AS dan sekutunya telah memblokir atau menyita lebih dari 350 miliar dolar aset negara dan pribadi. Langkah ini sebagai bagian dari sanksi barat dan mengisyaratkan bahwa mereka harus melakukan rekonstruksi pasca perang Ukraina. Sejak Desember, Rusia telah memaksa perusahaan asing untuk menjual aset mereka kepada pembeli Rusia dengan diskon 50% dan mengenakan biaya keluar minimal 10% dari nilai transaksi. Pada Januari 2023 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang memungkinkan perusahaan tertentu untuk mengabaikan suara pemegang saham dari apa yang dianggapnya negara tidak ramah saat membuat keputusan perusahaan. Dilansir Russia Today, dokumen tersebut yang dipublikasikan secara online di portal informasi hukum akan berlaku untuk perusahaan di sektor energi, teknik mesin, dan perdagangan dengan pendapatan tahunan lebih dari 100 miliar rubel atau 1,48 miliar dolar. Ketentuan ini akan tetap berlaku hingga akhir 2023. Menurut aturan yang baru, manajemen perusahaan akan dapat membuat keputusan tanpa menghitung suara pemegang saham. Namun untuk memenuhi syarat, perusahaan harus memenuhi sejumlah kriteria. Salah satunya adalah negara lain atau organisasi internasional harus menjatuhkan sanksi terhadap pemilik atau penerima manfaat dari perusahaan tersebut. Moskow memang bereaksi keras dan marah terhadap laporan negara-negara G7 yang sedang mempertimbangkan larangan total ekspor ke Rusia. Ditambah banyak yang menyerukan sanksi jauh lebih keras untuk membatasi kemampuan Rusia berperang di Ukraina. Sementara itu, Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk membangun kembali Ukraina tahun lalu. Jerman menasionalisasi bekas divisi raksasa energi Rusia Gazprom. Rusia sebelumnya mengambil alih kendali perusahaan energi terkemuka Finlandia Fortum dan perusahaan asal Jerman Uniper. Presiden Vladimir Putin pada Selasa malam menandatangani sebuah dekret yang menetapkan kontrol sementara atas aset Rusia dari dua perusahaan energi milik negara Eropa. Grup energi Fortum mengatakan sedang menyelidiki, sementara Uniper yang merupakan mantan anak perusahaan Fortum mengatakan sedang meninjau langkah tersebut. Kementerian Keuangan Jerman belum mengeluarkan komentar. Langkah tersebut menunjukkan bahwa Moskow telah mengambil tindakan terhadap divisi Uniper Rusia, Unipro, dan aset Fortum. Rusia menjelaskan bahwa langkah itu bisa dibatalkan. Menurut Peskov, dekret Putin tidak berurusan dengan masalah properti dan tidak merampas aset pemilik. Karena manajemen eksternal bersifat sementara dan hanya berarti pemilik asli tidak lagi memiliki hak untuk membuat keputusan manajemen. Tujuan utama dari dekret tersebut adalah untuk membentuk dana kompensasi untuk kemungkinan penerapan tindakan timbal balik sebagai tanggapan atas pengembalian ilegal aset Rusia di luar negeri, ujarnya.
Uniper menguasai 83,73% Unipro yang mengoperasikan 5 pembangkit listrik dengan total kapasitas lebih dari 11 gigawatt di Rusia. Perusahaan ini juga memiliki sekitar 4.300 karyawan. Fortum mayoritas dimiliki oleh Finlandia, negara yang bergabung dengan aliansi militer NATO awal bulan ini. Moskow mengatakan Finlandia telah melakukan kesalahan berbahaya. Kementerian Luar Negeri Finlandia tidak akan segera mengomentari bagaimana keputusan Rusia akan mempengaruhi hubungan antara kedua negara. Pemahaman Fortum saat ini adalah keputusan itu tidak mempengaruhi kepemilikan terdaftar aset dan perusahaan di Rusia. Namun masih belum jelas bagaimana pengaruhnya, misalnya operasi Fortum di Rusia atau proses investasi yang sedang berlangsung, kata perusahaan ini dalam sebuah pernyataan. Rusia melakukan aksi balas dendam ke Uni Eropa. Balas dendam itu dilakukan buntut sanksi yang dijatuhkan ke Moskow lantaran menginvasi Ukraina. Rusia memperingatkan bisa menyita lebih banyak aset milik perusahaan Barat, yang merupakan aksi balas dendam atas apa yang dilakukan Barat ke perusahaan Rusia. Kini Rusia membekukan aset-aset lembaga penyimpanan internasional. Tindakan ini sebagai tanggapan atas penyitaan dana-dana mereka oleh lembaga-lembaga keuangan Barat. Keputusan yang diadopsi adalah tanggapan atas tindakan agresif negara-negara yang tidak bersahabat. Inisiatif ini mencerminkan sikap pemerintah Barat terhadap aset asing perusahaan Rusia, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov melansir dari Reuters. Adapun pengungkapan sanksi itu disampaikan Rusia untuk pertama kalinya pada Kamis 8 Juni 2023. Dilaporkan Moskow memblokir aset milik perusahaan Belgia senilai 2,7 miliar dolar. Data tersebut menurut keuangan dari Euclair dan Deutsche Börse Group. Sementara secara total Rusia telah memblokir dana mencapai 142 juta US dollar. Menanggapi balas dendam Rusia, Uni Eropa sedang memeriksa cara untuk menyita dana Moskow. Diketahui invasi Rusia ke Ukraina berbuntut panjang, pasalnya Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Adapun sanksi itu terkait pembekuan aset-aset negara. Bahkan sanksi itu ikut menyeret perusahaan swasta Rusia senilai miliaran euro. Sanksi tersebut dijatuhkan Uni Eropa ke Moskow sejak 2022 silam. AS dan sekutunya memblokir atau menyita aset lebih dari 58 miliar dolar milik oligarki Rusia dalam kurun waktu setahun belakangan ini. Aset berbentuk kapal pesiar mewah, real estate kelas atas, dan bahkan karya seni yang tak ternilai. Pemblokiran dilakukan langsung oleh Satgas Elit, proksi, dan oligarki Rusia Repo yang merangkotakan AS, Australia, Kanada, Jerman, Italia, Prancis, Jepang, Inggris, dan Komisi Eropa.